Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai respon Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmed Rapelsi Caldera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisyah Ramatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Kiri Revika dari kelas 11 A23 absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Nur Majid. Perkenalkan, nama saya Suneto Manggala Putra Asoka. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke penjelasan materinya, di sini saya ingin menyampaikan 3 materi utama kita. Yang pertama ada kemunduran Jepang, yang kedua ada proses kemerdekaan, dan yang terakhir ada penyebaran berita kemerdekaan. Kita lanjut ke materi utama. Oke guys, kita masuk ke slide berikutnya yaitu janji kemerdekaan dari Jepang. Jepang mulai mengalami kekalahan di Perang Dunia Kedua sektor Pasifik. Perdana Menteri Jepang yang bernama Perdana Menteri Koiso membuat kebijakan untuk menarik simpati daerah jajahan Jepang untuk melawan Amerika Serikat, yaitu dengan cara menjanjikan kemerdekaan untuk wilayah jajahan Jepang, salah satunya Indonesia. Apa sih upaya Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia? Yang pertama itu mengizinkan menggunakan bendera Indonesia. Yang kedua itu mengizinkan mengibarkan bendera merah putih. Dan yang terakhir itu mengizinkan menyanyikan lagu wajib Indonesia yaitu Indonesia Raya. Dan kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi di slide 5/6. Nah, di slide yang 6 tadi itu kan Jepang tuh kayak ngasih sebuah janji kayak kalau misalnya, bukan janji sih, apa ya, gimana ya. Intinya Indonesia tuh udah bisa mengibarkan bendera Indonesia atau bisa berbicara bahasa Indonesia, dan sebagai realisasinya itu mereka ngebuat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Selama bertugas ini BPUPKI berhasil membuat rancangan dasar negara sama undang-undang dasar dalam 2 kali sidang resmi. Badan ini beranggotakan 67 orang dengan Rajiman Wedyo-Diningrat sebagai ketua dan Ichibagase Yoshio orang Jepang ini serta Raden Panji Soroso sebagai wakil ketua. Nah, tujuannya itu untuk menyelidiki hal-hal yang diperlukan untuk Indonesia merdeka, basically. Nah, kalau dari sumber yang saya baca sih, BPUPKI itu kayak prosesnya terlalu cepat, jadi mereka kayak bubar dan mereka tuh ngebuat PPKI abis itu. Nah, PPKI itu ketuanya Insinyur Soekarno, dan isinya tuh ada di PPKI ini tuh ada 21 orang anggota dari seluruh Indonesia. Nah, setelah pembentukannya tanggal 9 Agustus 1945, PPKI-nya itu udah resmi sama Jenderal Terauchi. Nah, pada tanggal 6 Agustusnya di Jepang, mereka dijatuhin bom atom di Hiroshima, dan tanggal 9-nya juga sama, tapi di Nagasaki. Dan sejak itu Jepang langsung memberi kayak sebuah janji yang benar-benar fix tanggalnya kepada Indonesia, kayak untuk mereka memberi janji kemerdekaan Indonesia, dan mereka udah menetapi tanggalnya itu jadi tanggal 24 Agustus 1945. Itu janji yang diberi oleh Jepang pada Indonesia. Oke. Ya, seperti dilihat pada PPT di sini ada 2 jenis bom atom, yaitu Little Boy dan juga Fat Man. Ya, walaupun namanya Little Boy tapi tetap saja ini bom atom yang mana dia akan menghasilkan daya ledak yang besar jika dijatuhkan pada suatu tempat gitu. Nah, pada tanggal 6 Agustus, Little Boy inilah yang digunakan oleh Amerika untuk menghancurkan kota Hiroshima dan impactnya menewaskan ribuan orang. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1945 dijatuhkannya Fat Man ke Nagasaki. Nah, dan impactnya ini menewaskan lebih banyak orang dibandingkan sebelumnya di kota Hiroshima. Oke. Next. Di sini ada gambar Victory Japan Surrenders ya. Ini banyak sekali media-media dari Amerika Serikat yang memunculkan berita-berita mengenai menyerahnya Jepang dari para sekutu. Setelah Jepang menyerah dengan memanfaatkan kesempatan yang ada, pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, teks proklamasi dibacakan di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka.
Selanjutnya ada penyebaran berita proklamasi. Yusuf Wonodipuro merupakan salah satu tokoh yang berjasa dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yusuf Wonodipuro adalah tokoh yang bekerja di Hosokyoku atau radio militer Jepang. Beliau menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio. Jepang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi pada saat itu karena mereka masih berusaha untuk mempertahankan posisinya di Asia dengan memprakarsai gerakan Asia Raya. Namun, Jepang tidak melakukan tindakan tegas untuk menekan proklamasi kemerdekaan karena mereka sedang dalam kondisi yang lemah dan tidak mampu mengendalikan wilayah tersebut secara efektif. Nah, secara internasional, reaksi terhadap kemerdekaan Indonesia itu beragam, dengan beberapa negara yang mendukung dan mengakui kemerdekaan tersebut. Sementara, yang lain ragu atau mendukung Belanda. Nah, proses pengakuan internasional berlangsung dalam beberapa tahun setelah proklamasi dengan berbagai perjuangan diplomasi dan politik. Nah, kira-kira sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.